Seorang TKW bernama Winry Nurfadilah, 19 tahun, menjadi korban pembunuhan di Malaysia. Nasib gadis asal Jember ini memprihatinkan dan membuat keluarga terkejut. Seorang gadis muda asal Jember, baru 19 tahun, merantau ke Malaysia demi bantu keluarganya. Tapi, impian yang ia kejar berujung tragis. Di hari terakhir hidupnya, Winry sempat video call dengan keluarganya, sambil memegang baju putih yang katanya ingin ia pakai besok. Tak disangka, itu adalah pesan terakhir dari Winry. Keesokan harinya, tubuhnya ditemukan dengan luka sayatan di leher. Siapa pelakunya? Sesama pekerja migran yang akhirnya ditembak mati saat berusaha kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku, Ruth Fermiati. Di sini kita ngebahas kisah-kisah nyata dari para pejuang dewasa. Kisah yang kadang penuh haru, penuh perjuangan, bahkan juga luka. Hari ini kita akan mengangkat tragedi menyedihkan yang menimpa seorang TKW muda bernama Winry Nurfadilah. Semoga kisah ini bisa jadi pengingat untuk kita semua. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya guys, kita mulai ceritanya. Check it out! Namanya Winry Nurfadilah, umur baru 19 tahun, dari Dusun Babatan, Desa Jenggawa, Jember. Gadis sederhana, pendiam, tapi punya tekad besar buat bantu keluarga. Dia anak pertama dan sejak lulus sekolah, dia mulai mikir, gimana ya caranya bisa bantu orang tua? Akhirnya, dia mutusin buat kerja di luar negeri. Tapi sayangnya, bukan lewat jalur resmi. Winry berangkat ke Malaysia pakai visa kunjungan. Nggak lewat agen, nggak ikut pelatihan. Niatnya cuma satu, kerja secepatnya. Sejak April 2023, Winry kerja sebagai cleaning service di Selangor. Uang hasil kerja kerasnya dikirim rutin ke kampung. Bahkan dipakai buat renovasi rumah. Bibinya bilang, keramik rumah ini dari Winry. Dan yang bikin merinding, malam sebelum dia meninggal, Winry video call keluarga. Dia tunjukin baju putih yang mau dia pakai kerja besoknya sambil bercanda. Seksi nggak, Bi? Kata-kata terakhir itulah yang ternyata jadi firasat. Winry gak pernah mengeluh, gak pernah bercerita soal cowok atau masalah pribadi. Dia cuma anak gadis muda yang bekerja keras di negeri orang dan punya hati seluas samudera buat keluarganya. Semua terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Mulai 28 Januari 2024, malam hari, Winry masih sempat video call dengan bibinya. Dia nunjukin baju putih yang rencananya mau dipakai buat kerja. Candaan dia malam itu ternyata jadi pesan terakhir. Keesokan harinya, 29 Januari, tubuh Winry ditemukan banyak cairan merah. Ada luka sayatan di leher. Lokasinya di Petaling Jaya Blok 5, Desa Mentari, tempat dia kerja. Pihak Malaysia langsung melakukan penyelidikan dan hasilnya mengejutkan. Pelakunya adalah rekan kerja sesama TKI, yaitu berinisial MZ. Terus siapa itu MZ? Ini profil singkatnya. MZ seorang cowok, juga pekerja migran asal Indonesia. Sama seperti Winry, MZ juga masuk ke Malaysia bukan lewat jalur resmi. Dia menyusul ibunya yang sudah lebih dulu kerja di sana. MZ ini tipe orang tertutup, gak banyak yang tahu soal latar belakang atau kepribadiannya. Tapi beberapa kabar menyebut, dia pernah punya hubungan dekat atau mungkin suka sama Winry. Tapi semua itu belum bisa dipastikan, karena gak ada pengakuan langsung. Nggak lama setelah itu, MZ dicari. Tapi saat hendak ditangkap, dia melawan dan ditembak mati oleh polisi Malaysia. Waktu keluarga Winry di Jember dengar kabar ini, hati mereka hancur. Bibinya, Bu Nini, nggak bisa menahan tangis. Dia bilang, Winry nggak pernah cerita apapun. Dia cuma bilang baik-baik saja. Dan inilah yang bikin sedih banget. Kadang
Orang paling kuat adalah yang paling diam-diam menyimpan semuanya sendiri. Setelah semua kejadian itu, proses berikutnya adalah pemulangan jenazah. Tapi karena Winry bukan pekerja resmi, pemulangannya nggak begitu gampang. Butuh koordinasi dari beberapa banyak pihak. Disnaker Jember, Dinas Sosial, Serikat Buruh Migran, bahkan komunitas pemantau perdagangan manusia di Malaysia. Akhirnya, tanggal 4 Februari 2024, jenazah Winry berhasil dipulangkan ke Jember. Disambut keluarga dan warga sekitar. Tangisan pecah saat peti dibuka. Seorang anak gadis yang awalnya pamit untuk kerja kini pulang untuk selamanya. Pihak pemerintah juga menanggapi. Camat Jenggawa menyatakan pentingnya edukasi migran aman. Bahkan pihak Disnaker menegaskan bahwa baik Winry maupun pelaku tidak terdaftar sebagai PMI resmi. Mereka berdua berangkat secara ilegal. Ini yang bikin proses perlindungan jadi sangat terbatas. So, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Winry ini banyak banget loh guys. Yang pertama, kerja keras itu penting, tapi keselamatan jauh lebih penting. Jangan tergoda jalur cepat, karena jalan pintas seringkali nggak punya perlindungan. Yang kedua, keluarga harus saling terbuka. Kadang orang terdekat kita butuh pertolongan, tapi mereka nggak ngomong. Maka sesekali, tanya kabar bukan cuma formalitas, tapi dari hati ke hati untuk mereka. Dan yang terakhir, pemerintah juga punya PR yang sangat besar. Edukasi soal prosedur legal dan perlindungan pekerja migran harus sangat merata sampai ke pelosok. Supaya nggak ada lagi Winry-Winry yang lain yang pulang tinggal nama. Winry udah berjuang, dia bukan gagal. Dia hanya korban dari sistem yang belum sepenuhnya siap. Terima kasih udah dengerin cerita ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa setiap kisah TKW bukan cuma berita, tapi pelajaran hidup. So, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya guys, follow, subscribe, komen, dan like. Dan juga jangan lupa share-share ke teman-teman yang lainnya. Jaga diri kalian ya guys, dan semoga kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Bye-bye.